Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fauzi Setiawan di video belajar Excel. Pada kali ini kita akan belajar tentang fungsi if. Apa itu fungsi if? Atau kapan kita menggunakan fungsi if? Di fungsi if itu sebuah fungsi yang memungkinkan pengguna memilih salah satu dari dua jawaban yang tersedia dari sebuah pernyataan. Jadi intinya if itu jika jawabannya ada dua macam, kita bisa gunakan. Misalnya jawabannya nanti bakal iya atau tidak, lulus atau tidak lulus, berhasil atau gagal, dan lain sebagainya. Nah, jika nanti jawabannya ada dua macam itu, maka kita bisa menggunakan fungsi if. Di sini ada sebuah tabel hasil tes masuk siswa. Misalnya ini adalah tabel pemisalan aja, datanya juga data ngarang, tidak benar. Yang penting di sini kita bisa belajar cara menggunakan fungsi if. Nah, syarat untuk gagal atau lulus itu ada di keterangannya di sini di bawah. Isilah keterangan dengan lulus atau gagal. Jadi hanya tulisan lulus atau gagal yang berada pada kolom keterangan. Jika jumlah nilai, berarti nanti jumlah di sini. Jika jumlahnya lebih dari 230, maka keterangannya lulus. Jika kurang berarti gagal. Jadi untuk menyelesaikan ini, yang menjadi kunci itu adalah kolom jumlah. Kita jumlah dulu nilainya berapa setiap siswa. Jadi kita klik dulu tempatnya, kemudian dia ada di sini sum. Kita blok datanya, enter. Sekalian dengan rata-ratanya nanti kita copy rumus bareng. Klik rata-rata tempatnya, kemudian pilih average. Nah, di sini hati-hati, komputer otomatis ngeblok jumlah. Jadi kita blok ulang hanya tes 1, tes 2, dan tes 3. Kita enter. Kalau udah jadi, baru kita copy rumusnya ke bawah. Sekali lagi, cara copy rumus dari tanda plus putih, kita arahkan ke titik pojok kanan bawah, berubah menjadi plus hitam. Klik, tahan, dan tarik. Sekarang kita akan mengisi fungsi if pada baris yang ketujuh. Untuk mengisi keterangan pada baris yang ketujuh, tentunya jumlah yang harus menjadi penentu adalah jumlah pada baris ketujuh, yaitu sel F7. Jadi kalau nanti untuk mengerjakan F8, mengerjakan baris ke-8, maka sel penentu lulus atau tidaknya adalah F8. Jangan sampai tertukar, jadi dia sesuai dengan barisnya. Di sini kita klik dulu tempat yang akan kita kasih fungsi if-nya, kemudian kita panggil fungsi if dari menu formulas, kemudian logical if. Jadi sel penentu logical test kita isi dengan sel penentunya mana gitu ya. Terus value if true jawaban benar, value if false jawaban jika salah. Nah, di sini yang mudahnya kita isi dulu lah. Fungsi value if true jika benar nanti munculnya seharusnya lulus. Jika salah munculnya gagal. Nah, jadi di sini sudah diketikkan lulus dan gagal pada value if true dan value if false. Kita putar untuk pengisian logical testnya. Nah, jadi logical testnya kita isi untuk lulus, maka sel yang harus diperhatikan ada sel mana? Dari soal menyebutkan jika jumlah ada pada sel F7. Kita klik F7. Untuk lulus, syaratnya F7 harus lebih besar dari 230. Maka kita klik, kita ketik tanda lebih besar dan ketik 230. Maka di sini sudah muncul gagal. Di sini sudah kelihatan, bahkan nanti jawabannya bakal gagal. Kalau kita cek, ternyata benar
Iwan jumlahnya cuma 220. Kita oke. Klik oke. Seperti itu. Kita copy ke bawah. Apakah rumus ini berhasil bekerja? Kita lihat. Pada nilainya Bambang benar, 235 itu lulus. Ilyas benar. Terus hanya 3 orang yang lulus dari 10 siswa. Begitulah penggunaan fungsi if. Jadi kita ulang lagi di sini. Kita tentukan logical test-nya. Ingat, logical test itu mencari sel mana yang menjadi penentu lulus atau gagal. Kita bisa zoom dulu di sini. Nah, jadi yang menjadi penentu dia lulus atau gagal itu sel F7. Karena di situ soalnya menyebutkan jumlah nilai lebih dari 230. Nah, jumlah itu ada pada sel F7. Baik, itulah video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.